Shalom, bertemu kembali dalam Renungan Pagi. Hari ini Kamis 2 Juli 2020 bersama saya Pendeta Lisa Ariyanti. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini, kiranya menjadi air hidup yang menyejukkan jiwa kami, menyegarkan rohani kami, dan menguatkan iman kami. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini memperhadapkan kita pada sebuah bagian firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 di bawah perikop arti hukum Taurat. Tapi saya mengambil satu ayat utama yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini, yaitu dalam ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pohon yang bertumbuh dengan baik pada saatnya akan menghasilkan buah. Sebaliknya, pohon yang tidak bertumbuh dengan baik akan sangat sulit sekali untuk berbuah. Kehidupan orang percaya ibarat sebuah pohon yang seharusnya menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah juga berbicara tentang hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat, berguna, menjadi berkat, baik bagi diri sendiri juga bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengapa orang percaya harus berbuah? Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima karunia dari Allah, yaitu kehidupan. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan kekal yang kita terima hanya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Karena itu, dalam ayat yang keempat B di sini mengatakan, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Lalu bagaimana agar hidup kita dapat berbuah? Seperti pohon, jelas kita harus bertumbuh. Iman yang telah dikaruniakan bagi kita, iman itu harus bertumbuh. Sebab iman yang bertumbuh pasti akan menghasilkan buah. Sebaliknya, iman yang tidak bertumbuh pasti akan mati. Bagaimana agar iman kita bertumbuh? Maka kita harus memeliharanya, menjaga, merawat, dan menyiraminya dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, orang-orang percaya diibaratkan sebagai ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, agar iman kita dapat bertumbuh dan berbuah, kita harus senantiasa tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Tinggal di dalam Kristus berarti kita bersedia dibentuk olehnya dan memberi diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua B dikatakan,
setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya saudara-saudara, pembentukan oleh Tuhan itu bisa saja terasa sulit, bahkan menyakitkan, seperti ranting-ranting pohon yang harus dibersihkan. Tetapi hal itu dilakukan agar ranting itu dapat berbuah, bahkan dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Saudara-saudara, Tuhan membentuk kita bisa melalui berbagai peristiwa, pengalaman, pergumulan yang berat dan menyakitkan. Tetapi semua itu justru untuk mendewasakan iman kita. Dan supaya kehidupan kita menghasilkan buah yang baik. Jadi selamat bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini boleh semakin menguatkan, menumbuhkan, dan mendewasakan iman percaya kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami, agar kami dapat menghasilkan buah di dalam hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.